Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, amma ba'd, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Udhkuru fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif hinama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faja'ani Jibril bi ina'in minal laban wa bi ina'in minal khamr fakhtartul labana wa qala Jibril ikhtartal fitrah. Wa qala Imam Nawawi al fitratu huna hiya al islam wal istiqamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang Jumat yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ungkap dari dalam lubuk hati yang paling dalam kecuali syukur, tazkir kita, tahmid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada saat ini kita hadir di tempat yang suci, di tempat yang mulia. Tiada lain, tiada bukan adalah sebagai realisasi pembuktian kita kepada sebagai umat, sebagai ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menunaikan ibadah salat Jumat setiap pekan. Setiap pekan, setiap hari Jumat. Hal ini telah ditetapkan hukumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pertama Hijriah di Madinah. Disinilah menjadi syariat kita
untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, berkumpul di suatu masjid, di mana masjid kita bertebaran, tinggal pilih masjid, dan itu menjadi produk hukum. Salah satu hukum setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat Jumatnya yang pertama ketika tahun pertama Hijriah, yaitu di Madinah. Hingga sekarang ini kita terus al-Islam wal istiqomah, terus menerus bertemu fisik, bertemu langsung, bersalaman, berdoa bersama-sama di tempat yang suci, di tempat yang mulia, sebagaimana kita lakukan pada saat ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, uswatun contoh yang baik, panutan kita. Dan telah banyak hal-hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jabarkan dari inti-inti wahyu atau mukjizat Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah peristiwa Isra dan Miraj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan bulan ini adalah bulan Rajab, baru saja lewat, dan Sya'ban saat ini, dan sebentar lagi kita menunaikan puasa Ramadan. Tetapi dalam momen ini adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat, mendapatkan wahyu, tiadalah batas-batasnya, kapanpun, karena ini menjadi uswatun hasanah. Kapanpun kita harus ambil nilai-nilai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini, khatib akan sedikit urai tentang salah satu peristiwa yang dijumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Jibril ketika Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, dan terus menerima sholat di alam yang paling tinggi. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khatib tidak akan mengurai tentang seluruh isi-isi perjalanan, tapi ada suatu hal yang sangat menarik di sini. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah dan tibalah di Masjidil Aqsa, Jibril menawarkan, memperlihatkan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dua bejana. Di sebelah, di tangan kanan Jibril ada bejana yang berisikan dalam hadis al-laban. Al-laban itu artinya susu murni. Dan di tangan kirinya Jibril ada al-khamr. Bisa kita terjemahkan pada saat ini, al-khamr itu adalah miras. Sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah memperjalankan hambanya. Kemudian kita bisa pahami di dalam perjalanan ini ada hal-hal yang menjadi contoh, ada hal-hal yang kita bisa baca melalui hadis sampai sekarang ini, di mana kita bisa melihatnya beberapa hadis tentang salah satu peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi
Selalu kita berpijak, apapun nanti yang kejadian di dalam peristiwa-peristiwa yang kita baca itu, lihat itu, yang dialami oleh Rasulullah SAW, sebenarnya itu adalah uswah, contoh. Dan berpayung di dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdi. Subhana, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa-apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam perjalanan ini bersama Jibril, sebagai Jibril adalah tempat bertanya Rasulullah SAW, maka semangatnya ini adalah, esensinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika Rasulullah SAW disuguhkan tadi oleh Jibril ini, maka Rasulullah SAW memilih yang ada di tangan kanan Jibril, yaitu Laban, susu murni. Artinya meninggalkan yang sebelah kiri Jibril itu, tangan Jibril itu adalah khamr atau miras. Jadi kita bisa pahami bahwa hal ini adalah sesuatu yang menjadi pembuktian kita ketika kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita berada di dalam kalimat subhana, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan tauhid. Jadi bukan hanya sekedar akhlak, tapi itu tauhid, akidah yang kita harus sucikan oleh Allah. Kita harus sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nama ayat yang kita sebutkan tadi. Dan ini bukan saja suatu kisah, tetapi peruntukannya sejak saat itu sampai dunia kiamat. Mukjizat atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan apa yang disebut dengan selesai, tapi terus menerus, relevan terus, sebagai rujukan terus menerus. Jadi apapun di perjalanan kita, kehidupan kita, memang selalu sebagai ittiba kita, sebagai manusia kita manusia, memang selalu kita dihadapkan oleh dua hal. Ada yang fitrah, ada yang tak fitrah, ada yang baik, ada tidak baik, ada kebenaran, ada kepalsuan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada kesucian, ada kenajisan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam satu poin tadi itu adalah kita merealisasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikut kitab apa yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ini, 14 abad yang lalu, dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi bukan sesuatu yang menjadi pengetahuan biasa, bukan menjadi sesuatu yang adat istiadat, ataukah enak atau enggak enak. Tidak, ini masuk ke dalam kategori subhana, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu pada saat ini banyak sekali ujian yang kita dapati. Ada buruk, ada benar, ada kepalsuan, ada kebenaran. Ada kebenaran yang dicari-cari kesalahannya, ada kesalahan yang dicari-cari kebenarannya. Itulah semua yang menjadi makna daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, disimbolkannya dengan al-fitrah, dengan ikhtar fil fitrah ya Muhammad, engkau telah memilih kefitrahan. Dari sini kita bahasan kita, bahwa yang fitrah di sini adalah kita yang memilih fitrah. Kita tidak mau memilih hal-hal yang tidak fitrah. Insya Allah ketika kita menunaikan hal-hal yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tidak perlu memasuki tafsir, tidak perlu memasuki ta'wil, tapi sudah nyata-nyata. Satu kali kita baca ini, satu kali lihat sejarah ini, bisa kita lakukan
ikuti apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pakar fikih yang bernama Syekh An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, apa katanya? Mengurai daripada al-Islam wastika al-fitrah tadi ini. Al-fitrah hiya, yaitu al-Islam wal istiqamah. Al-Islam adalah satu penerimaan kita, ketundukan kita. Apa-apa yang telah menjadi ketentuan, ketentuan daripada yang disikapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang menjadi fi'liyah, apakah yang menjadi qauliyah, ataukah yang menjadi iqrariyah. Itulah di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tiga kategori menjadi hadis kita, menjadi panutan kita, uswah kita. Itu hal-hal yang pernah dilaksanakan, disikapi secara nyata Rasulullah SAW, dan hal-hal yang pernah diungkapkan secara bahasa Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hal-hal yang pernah disetujui atau ikrari Rasulullah SAW, sekalipun Rasulullah tidak pernah melakukan, tidak pernah memberikan contoh secara qauli, secara fi'li, tapi Rasulullah SAW menyetujui hal itu. Itu juga adalah yang disebut dengan produk hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita melihat apa yang menjadi mudarat daripada yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita semua pada tahu, kita semua pada paham bahwa ketika kita mengambil apa yang menjadi yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, pasti ada yang disebut dengan kebanyakan mudaratnya daripada manfaatnya. Itulah yang menjadi pegangan hidup kita di dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita benar-benar ada di uswatun hasanah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan ini kita hanya berapa tahun saja. Ini tempat kita dilihat, tempat kita beramal. Maka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik, beruntunglah orang-orang yang diberi panjang usianya, liman tala umruhu, diberi kesempatan untuk hidup di atas bumi ini, wa hasuna amalu, dan mengisi usianya itu, kehidupannya itu adalah kehidupan yang baik. Sekalipun tidak diteruskan, tapi kita bisa meneruskan dalam pemahaman hadis ini. Kita bisa pahami bahwa rugi besarlah kita ketika diberikan usia di atas bumi ini, kemudian kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya usia itu. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ujian-ujian yang kita hadapi saat-saat ini, ada ujian kejahilan, ada ujian kebenaran, mudah-mudahan iman kita subhanallah asra bi'abdi kalimat, semangat subhanallah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada di dada kita, sehingga kita bisa memprinsip dalam kehidupan kita adalah saya harus memilih fitrah, bukan rekayasa, bukan kesalahan, bukan keburukan, bukan kenajisan, tapi aku harus pilih yang benar, kejujuran, dan seterusnya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya, terutama pada khotib pada saat ini dan pada jemaah. Mudah-mudahan juga mendapatkan satu keberkahan apa yang disebut dengan uraian dalam khutbah setiap Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbalhu minni tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah